Kasih tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Apa kabar saudara? Dalam keadaan luar biasa, amin. Puji Tuhan, hari ini kita boleh datang di hadapan Tuhan Yesus di hari peringatan yaitu kenaikan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat buat setiap kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, amin. Begitu mari datang sama-sama ke hadapan Tuhan Yesus. Kita mau kasih yang terbaik, kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau menyembah Raja di atas segala Raja. Yang siap, kasih tepuk tangan kembali yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Kita boleh sama-sama tenangkan hati kita boleh bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih dan juga kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Kami boleh bersama-sama merayakan ya Tuhan kenaikan-Mu ke atas sorga, untuk sediakan tempat bagi kami yang percaya kepadamu. Sungguh begitu besar kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus. Hari ini kami datang dengan hati yang percaya Tuhan sanggup mengubah segala keadaan kami. Apapun yang kami hadapi, kami gak mau lagi takut Tuhan. Biar dalam kuasa hadirat-Mu, Tuhan menjumpai setiap kami. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang juga akan menyatakan mujizat bagi setiap kami yang percaya. Kami bawa hati yang percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kami tasbihkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya dalam kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang mengasihi Tuhan sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dalam bagi Tuhan. Sama-sama kita memuji Tuhan Yesus. Sama-sama katakan sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Allah kita yang kudus, yang telah naik ke surga bagi kami. Masuk Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Bye.
berdiri, katakan, ku menyembah. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembah. Sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus. Kudus Tuhan. Sebab namamu kudus. Kudus Tuhan. Biar musik menyembah Tuhan, kita boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami beri hati yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Hanya kepadamu lah Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita boleh buka hati kita, katakan, ku menyembah. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus. Tuhan. Kembali katakan bersama-sama. Sebab namamu kudus. Kudus Angkat tanganmu tinggi bersama-sama. Mari muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya. Haleluya. Kami angkat tinggi tangan kami Tuhan, untuk boleh terus percaya ada Yesus dalam hidup kami. Tuhan yang sanggup menunjukkan kealahannya. Oh, Yesus. Haleluya. Jesus. We glorify, we magnify, we setiap kami yang bernafas tetap boleh percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengasihimu Tuhan.
Oh, oh. Yang kami punya dalam segenap hidup ini adalah Engkau ya Tuhan. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang telah menyatakan kebesaran-Nya, Yesus Tuhan. Kami angkat tangan kami tinggi Tuhan di hadapan-Mu, untuk Kau lebih lagi berkuasa Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Great is Jesus in me. Great is Jesus in me. He lives in me. He lives in me, God. You are great, great is Jesus in me. Great is Jesus in me. He lives in me now and forevermore. Bersama-sama katakan, great is Jesus in me. You are great God. Great is Jesus in me. He lives in me. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sungguh percaya kepadamu. Engkau yang terlebih besar, yang hidup, bahkan naik ke surga. Kami mau percaya. Bersama-sama kita mau katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Yesusku besar, haleluya, besar. Oh, Yesus terlebih besar. Katakan di dalamku Tuhan. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selamanya bersama dengan Tuhan. Itu yang kami rindukan Tuhan. Biar hari ini hanya tentang ucapan syukur atas kebesaran Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup setiap kami. Ini kami Tuhan yang bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan kami. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan, kita beri tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus, merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Salam ke kanan kirimu, katakan kita punya Tuhan yang penuh kuasa. Haleluya. Yeay. Come on. Beri tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus sama-sama. Haleluya. Come on.
gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Yeay. Dengan satu hati, nyalakan pujian bersama. Haleluya. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ya, sekali lagi. Kita pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman. Tengok kanan kiri berkatakan, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bila tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita menerima kuasa karena Roh Kudus turun atas setiap kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasanya dalam kami. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. God. Generasi yang telah kau pilih untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kami generasi
bukan ekor, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang berkuasa. Kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami. Kami terus bangkit, takkan henti. Kuasanya dalam kami, minyak baru mengurapi. Kami terus bangkit, takkan henti. Kami generasi takkan henti. Kami generasi yang tak akan henti. Bangkit, untuk bangkit nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan, tetap naik dan tidak turun, jadi kepala bukan ekor, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang berkuasa. Kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami. Kami terus bangkit, takkan henti. Kuasanya dalam kami, minyak baru mengurapi. Kami terus bangkit, takkan henti. Melayani Tuhan, layani Tuhan, beritakan firman Tuhan yang besar telah menanti bagi gerejanya. Iblis dihancurkan, musuh dikalahkan, segala tutur menjadi berkat bagi kemuliaan-Nya. Kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami. Kami terus bangkit, takkan henti. Kuasanya dalam kami, minyak baru mengurapi. Kami terus bangkit, takkan henti. Come on. Kami terus bangkit, takkan henti. Kami terus bangkit, takkan henti. Berputar beribu Tuhan, haleluya. Kita percaya, anggur baru, minyak baru Tuhan curahkan dalam hidup kita. Amin, haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini dan bagi gereja ini. God, satu suara. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, come on, sama-sama. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yeay! Sekali lagi kita puji Tuhan, amin. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Bangkitkan ibu menyatakan, hari inilah harinya Tuhan, saat
tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, come on. Minyak baru tercurah, urapi, nyata kuasanya. Sekali lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Kita tepuk tangan meriah buat Tuhan. Haleluya. Tuhan begitu mengasihi setiap kita, amin. Yang setuju boleh berikan lu tepuk tangan kembali yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan terus menyembah Tuhan Yesus di hari perayaan ini, saudara. Angkat tanganmu, kita mau datang lebih lagi sama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan untuk segalanya. Hanya dengan syukur ini Tuhan, yang kami bisa berikan di hadapan-Mu. Karena begitu besar kuasa-Mu Tuhan, Engkau telah menyatakan bagi setiap kami. Kami gak ragu lagi ya Tuhan. Keselamatan itu Tuhan terjadi karena Kau seorang yang telah memberikan bagi setiap kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Kasih dulu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita yang luar biasa. Dari awal bersama-sama. Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Angkat kedua tanganmu bersama-sama, saudara. Haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, holy, holy
is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Mari bersama-sama katakan Are you Lord dengan sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Almighty? Worthy God. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Beri syukur, beri pujian bagi Tuhan. Kami menghampiri tahta-Mu Tuhan. Oh, syukur. Memuji Tuhan. Yesus aku memuji. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa berkat-Mu mengalir. Kami mau katakan dengan sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you Lord. Worthy is the Lamb. Amen. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you Lord God. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amin. Mari bersama-sama kita mau katakan, you are holy God. Oh, holy, holy are you Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. You are holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Sama-sama. What is the Lamb? What is the Lamb? Amin. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia, Sang Juru Selamat Tuhan Yesus. Ini pujian kami Tuhan, syukur kami hanya untuk hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Begitu besar kasih-Mu, kami responi setiap kebaikan-Mu dengan pujian kami. Hati kami sungguh mengasihi,
Dan lewat pujian ini kami rindu Tuhan disenangkan selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan kembali yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama terlebih dahulu saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Dan selamat menyaksikan. Hal yang penting dalam kehidupan ini adalah mengenal siapa yang menjadi Tuhan kita. Jadi dengan berdoa, membaca firman Tuhan dalam disiplin dan ketaatan, kita akan bisa semakin mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Memang tidak mudah untuk taat atau disiplin, saudara. Segeralah kita berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan Yesus. Roh Kudus akan memberikan kita pertolongan dan semangat, juga dorongan untuk kita berdisiplin dalam ketaatan kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Jadi sebagai orang Kristen, jika kita ingin sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita tidak boleh menghindar dari ketaatan dan disiplin dalam rohani. Hasil dari kita taat kepada Tuhan dan kepada firman-Nya yaitu kita akan mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Dan dengan berdoa dan membaca firman Tuhan dalam disiplin dan ketaatan, kita akan memiliki pengenalan yang jauh lebih dalam bersama Tuhan Yesus. Kita akan menikmati kasih Tuhan Yesus. Ketaatan dan disiplin rohani akan membuat kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sehingga kita akan merasakan dan menikmati kasih serta janji Tuhan Yesus setiap saat. Hidup dalam ketaatan dan disiplin rohani akan menjadi dasar kekuatan bagi orang percaya. Dasar kekuatan kita dalam ketaatan itu adalah dasar bagi orang yang percaya, sebab Allah menuntun dan menyertai orang yang hidup di dalam Yesus, saudara sekalian. Puji nama Tuhan, video selengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darneta Pariaji, dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkap dari YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tiba saatnya saya membacakan suara Gembala Sidang kita untuk hari ini 14 Mei 2026 dengan tema Mari kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Romawi pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami percaya Engkau telah menyediakan rumah bagi kami di sorga. Doa kami agar kami semua jemaat Tiberias selalu berjaga-jaga, hidup kudus dan selalu hidup dalam pertobatan. Untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kami semua akan terangkat ke sorga. Pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi kedua. Untuk apa Tuhan Yesus terangkat ke sorga? Yang pertama, Tuhan Yesus menyediakan rumah bagi kita orang percaya di sorga. Yohanes 14 ayat 1-2. Tujuan Tuhan Yesus terangkat ke sorga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya kepadanya. Sebab dunia tempat manusia hidup sekarang hanyalah sementara. Kematian bukanlah akhir dari kehidupan orang percaya, melainkan cara Allah untuk membawa manusia dari dunia yang fana ke sorga yang kekal. Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat yang abadi untuk kita semua. Yang kedua, Tuhan Yesus menyatakan cara kedatangan yang kedua kali. Yohanes 14 ayat 3-4, Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Para malaikat menyampaikan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dalam kemuliaan yang sama seperti ketika Ia naik ke sorga. Setelah menyediakan tempat bagi kita, Tuhan Yesus tidak lupa terhadap kita. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia akan menjemput kita dan membawa kita sehingga kita dapat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Cara Tuhan Yesus datang kembali telah dijelaskan di dalam Wahyu 1 ayat 7, yaitu Dia akan datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia dalam kemuliaannya. Yang ketiga, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus untuk selalu menyertai dan menolong kita orang yang percaya kepadanya. Yohanes 16 ayat 7, Zakaria 4 ayat 6. Tuhan Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Supaya hidup orang percaya tidak bergantung pada sesuatu yang ada pada dirinya atau pada apapun dan siapapun. Tetapi bergantung pada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman yang akan datang. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kita apa yang dikatakan Alkitab. Membantu kita menjadi saksi Kristus. Membantu kita dalam berdoa dan membawa kasih Allah dalam hati kita. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau mendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga.
Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua yaitu lautan api. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh jiwa dan tubuh kami, dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Demikian pembacaan Suara Gembala sidang kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang dibawakan hamba kasih Gembala sidang kita yang tercinta, yaitu Ibu Pendeta Darnete Pariaji. Mari sama-sama Bapak Saudara, kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh beribadah kembali Tuhan, merayakan kenaikan-Mu Tuhan. Kau yang naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, menyatakan pekerjaan-Mu telah selesai di dunia ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus yang mengirimkan Roh Kudus-Mu Tuhan, bekerja secara ajaib dalam hidup kami. Maka hari ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan Yesus. Ini bukan oleh Gembala sidang kami terkasih Ibu Pendeta Darnete Pariaji. Berkati setiap kata, setiap kalimat merupakan isi hatinya Tuhan. Setiap kata, setiap kalimat menghiburkan, memberikan kekuatan, mengajar, mendidik setiap kami yang mendengarkannya. Maka urapi setiap kami Tuhan, bukan yang cakap mendengar, tapi juga cakap untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu dengan setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Siapkan hati kita, terima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya. Saya undang setiap kita bangkit berdiri saudara, sambut kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami bersyukur kami semua menjadi anak-anak-Mu. Itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua yang berkumpul bersama beribadah. Penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu yang hadir di gereja Nias. Dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu, anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang terlebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini. Engkau yang terlebih dahulu bekerja untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini ya kita hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya saudara, Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Allah yang turun ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, untuk keselamatan kita, untuk pengampunan dosa kita, dan kelak akan membawa kita dan sudah menyiapkan tempat bagi kita di sorga, saudara sekalian. Jadi kita bahas pagi hari ini yaitu mengapa Tuhan Yesus ke sorga. Mengapa Tuhan Yesus ke sorga atau mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga, ya, saudara sekalian. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dicatat oleh Lukas. Lukas mencatat bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu disaksikan oleh murid-muridnya ya saudara. Di Lukas 24 ayat 50 sampai 53 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Juga di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 ya. Dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga, saudara sekalian. Ya, di sini, hai orang-orang Galilea, itu Galilea memang itu ada 4 nama saudara sekalian ya, Kineret, Tiberias, Galilea, dan Genesaret, saudara sekalian ya. Jadi sekarang namanya Tiberias ya, Galilea itu namanya Tiberias. Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus perlu untuk ada saksi, dan ini memiliki makna penting. Tuhan Yesus ke sorga karena kalau tidak ada saksinya, maka setan akan berusaha menghilangkan fakta ini. Dan setan akan memakai orang-orang untuk mengaburkan atau memalsukan dan menutup-nutupi fakta kenaikan Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus membawa para saksi bahwa Yesus benar-benar naik ke sorga. Dipertegas dengan pernyataan dari Lukas, yang juga sebagai penulis Kisah Para Rasul ya saudara, bahwa awan menutupinya dari pandangan mereka, dan ini sungguh nyata saudara. Tuhan Yesus setelah kembali ke sorga untuk menunjukkan bahwa dia Yesus adalah benar-benar anak Allah yang berasal dari sorga, saudara sekalian. Jadi mengapa Tuhan Yesus ke sorga, saudara sekalian? Karena satu, karena Tuhan Yesus mau memberikan kita penolong. Karena Tuhan Yesus mau memberikan kita penolong. Di Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Yesus sudah mengingatkan bahwa Yesus akan naik ke sorga. Tetapi Yesus tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Tuhan Yesus akan memberikan satu pribadi penolong, yaitu Roh Kudus. Kenaikan Tuhan Yesus menjadi satu peristiwa penting. Titik balik di mana murid-muridnya yang selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus secara fisik, saudara. Tetapi sejak ditinggalkan mereka bingung seperti
kehilangan induknya ya. Untuk itu Tuhan Yesus memberikan kepada kita semua Roh Kudus, saudara sekalian. Tuhan tolong kita dan genapi dalam hidup kita melalui Roh Kudus-Nya untuk selalu bersama-sama Tuhan Yesus lewat Roh Kudus-Nya, saudara sekalian. Dan kita selalu minta kepada Tuhan Yesus bahwa kita butuh Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus untuk memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita. Mari kita selalu minta pengurapan dari Roh Kudus supaya Roh Kudus tetap tinggal di dalam kita. Tidak ada cara lain supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus adalah kita hidup kudus, menjadi pelaku firman, dan selalu berjaga-jaga dan dalam pertobatan terus-menerus. Jadi hal pertama mengapa Tuhan Yesus ke sorga adalah satu, karena Tuhan Yesus mau memberikan kita penolong, saudara sekalian. Nah, yang kedua, mengapa Tuhan Yesus ke sorga adalah karena Tuhan Yesus menyiapkan tempat dalam kekekalan bagi kita. Tuhan Yesus menyiapkan tempat dalam kekekalan bagi kita, saudara sekalian. Di Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saya ulangi, Yohanes 14 ayat 3, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menggenapi apa yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kita semua. Dan janji yang sangat istimewa, yaitu jaminan keselamatan dan kepastian kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita sungguh bersyukur atas anugerah dan karya Allah yang sangat besar dalam kehidupan kita melalui kebangkitannya. Yesus membuktikan kematiannya sebagai Allah yang hidup dan yang berkuasa. Ya saudara sekalian, karena dia bangkit, dia mati, dia bangkit, dan dia membuktikan bahwa dia Allah yang hidup dan yang berkuasa. Kita harus percaya janji yang Tuhan Yesus berikan bahwa melalui Roh Kudus-Nya, Yesus menyertai kehidupan kita sampai akhir zaman. Tugas kita adalah menjadi saksi-saksinya yang membawa berita keselamatan bagi dunia ini. Dan bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa umat manusia dan menyediakan jaminan keselamatan bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Saat Tuhan Yesus naik ke sorga, Yesus sedang mempersiapkan rumah untuk saudara dan saya. Kita yang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus harus hidup kudus dan berjaga-jaga selalu. Jadi hal yang kedua, mengapa Tuhan Yesus ke sorga, yaitu karena Tuhan Yesus menyiapkan tempat dalam kekekalan bagi kita, saudara sekalian. Kemudian, mengapa Tuhan Yesus ke sorga, saudara sekalian? Tiga, karena Tuhan Yesus akan datang segera, atau karena Tuhan Yesus akan datang kembali, saudara sekalian. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, tapi satu kali kelak dan dalam waktu ke depan, Tuhan Yesus akan datang kembali, ya saudara sekalian. Ya. Di 1 Tesalonika 4 ayat 15-17, saudara sekalian, ini dikatakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada tanda penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Orang-orang memang sering memperdebatkan bagaimana bentuk tubuh kemuliaan, saudara sekalian. Satu hal yang kita tahu bahwa satu kali kelak, ya saudara, kita akan diubahkan dan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Tuhan Yesus sudah memperingatkan kepada kita mengenai 5 gadis bodoh ya dan 5 gadis bijaksana, saudara sekalian.
Lalu diingatkan lagi bagaimana pada akhir zaman kalau ada 2 orang yang di ladang, 1 orang hilang diangkat dan 1 tertinggal. Dan 1 orang sedang memutar batu kilangan, 1 diangkat, 1 tertinggal, saudara sekalian. Mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena Dia, Tuhan Yesus, sungguh akan datang menjemput umat-umatnya yang kudus, saudara sekalian. Jadi hal ketiga, mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga, yaitu karena Tuhan Yesus akan datang kembali atau akan datang segera, saudara sekalian. Dan yang keempat, mengapa Tuhan Yesus ke sorga? Karena Tuhan Yesus bersyafaat bagi kita. Tuhan Yesus bersyafaat bagi kita. Di Ibrani 9 ayat 22-24 katakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi Tuhan Yesus bersyafaat untuk kita. Ini berkata dengan jelas bahwa misi Tuhan Yesus turun ke dunia dan kemudian kembali ke sorga adalah Yesus datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi justru untuk menggenapinya. Yesus mati menebus dosa kita dan kemudian bangkit dalam kemenangan. Kemudian Yesus di sorga untuk kepentingan kita, menjadi pembela kita. Yesus adalah pensyafaat buat kita, berdoa syafaat buat kita, dan atau pengantara antara Bapa dengan kita, orang-orang yang percaya kepadanya, saudara sekalian. Tuhan Yesus berdoa supaya Allah memelihara hidup kita, juga berdoa supaya kita hidup di dalam kesatuan sama seperti Allah dan Yesus adalah satu, saudara sekalian. Di Yohanes 17 ayat 9-11 dikatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kalau Tuhan Yesus saja berdoa syafaat untuk kita, mari kita juga berdoa syafaat bagi sesama saudara sekalian. Kita sudah diberikan penolong, yaitu Roh Kudus yang membantu kita mengucapkan keluhan-keluhan kepada Bapa saudara sekalian. Jadi mari kita mengambil waktu berdoa dan minta kepada Tuhan Yesus untuk membukakan akses sorga untuk sampai kepada Allah Bapa saudara sekalian. Hal yang keempat, mengapa Tuhan Yesus ke sorga, yaitu karena Tuhan Yesus bersyafaat bagi kita saudara sekalian. Jadi mengapa Tuhan Yesus ke sorga, ada 4 hal saudara sekalian. 1, karena Tuhan Yesus mau memberikan kita penolong. Roh Kudus adalah penolong yang diberikan bagi kita, untuk kita dapat hidup kudus, menjadi pelaku firman, dan selalu berjaga-jaga dalam pertobatan. Dan yang kedua, karena Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi kita dalam kekekalan, dalam kekekalan bagi kita. Tujuan Tuhan Yesus bagi kita bukan saja untuk menebus dosa, saudara sekalian, tetapi agar kita juga dapat hidup bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Dan yang ketiga, karena Tuhan Yesus akan datang segera atau akan datang kembali. Kenaikan Tuhan Yesus bukanlah akhir, tetapi Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita ke sorga, maka kita harus selalu berjaga-jaga dan siap sedia. Dan yang keempat, karena Tuhan Yesus bersyafaat bagi kita. Yesus di sorga untuk kepentingan kita, menjadi pembela kita dan sebagai pensyafaat bagi kita atau pengantara antara Bapa
dengan orang yang percaya kepada Bapa, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, mengapa Tuhan Yesus ke sorga, saudara sekalian, karena kita diberikan penolong ya, kita mau diberikan penolong yaitu Roh Kudus, karena Tuhan Yesus menyiapkan tempat dalam kekekalan bagi kita, dan karena Tuhan Yesus akan datang kembali, saudara sekalian, dan juga karena Tuhan Yesus bersyafaat bagi kita, saudara sekalian. Nah itulah saudara, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku firman-Nya, hidup dalam kekudusan dan hidup menyenangkan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati Tuhan dan juga tidak mendukakan hati sesama. Mari kita dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita tahu Yesus itu adalah Allah itu sendiri, saudara sekalian. Nah kita sungguh bersyukur kalau kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus, saudara sekalian. Marilah kita menjadi saksinya sampai Tuhan Yesus kelak menjemput kita, sampai Tuhan Yesus nanti datang, saudara sekalian. Kita tidak berdiam diri, kita bekerja untuk makanan yang kekal, saudara sekalian. Kita untuk mengumpulkan harta di sorga, saudara sekalian ya. Yaitu untuk kekekalan segala sesuatu yang kita lakukan. Karena Tuhan Yesus sendiri ke sorga untuk kita manusia kelak nanti dapat hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Ya itulah saudara sekalian, mengapa Tuhan Yesus ke sorga? Satu, karena Tuhan Yesus mau memberikan kita penolong. Dan yang kedua, karena Tuhan Yesus menyiapkan tempat dalam kekekalan untuk kita. Dan yang ketiga, karena Tuhan Yesus akan datang segera atau akan datang kembali. Dan yang keempat, karena Tuhan Yesus mau bersyafaat bagi kita dari sorga. Demikian saudara sekalian, firman Tuhan pagi hari ini. Saya ucapkan selamat, kita semuanya merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Dan kita selalu hidup dalam pertobatan. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa, firman yang memberkati kami semua. Kami diajar mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Doa kami terus untuk Ibu Gembala, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambah-tambahkan hikmat, dan Tuhan terus pakai menjadi alat yang tangguh untuk terus membimbing, mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias, jemaat yang kudus mempelai yang siap pesta di sorga. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Gembala bersama keluarga. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita memperingati, merayakan yaitu perayaan Yesus naik ke sorga, amin. Dan hari ini tadi Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji telah menyampaikan firman Tuhan mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga. Ada 4 hal tadi. Yang pertama, karena Tuhan Yesus mau memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus ya, untuk menolong, membimbing, menguatkan, menghibur kita. Yang kedua, karena Tuhan Yesus menyiapkan tempat dalam kekekalan bagi kita. Jadi Tuhan sudah sediakan rumah bagi kita di sorga, amin. Yang ketiga, karena Tuhan Yesus akan datang segera atau datang kembali menjemput kita saleh-salehnya, mempelainya. Dan yang keempat, karena Tuhan Yesus bersyafaat bagi kita, menjadi pengantara, berdoa buat kita semua. Dan percayalah, Tuhan pasti jamin hidup kita, amin. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan jamin hidupku. Amin. Jadi kalau sorga saja Tuhan jamin, hidup saudara di bumi juga Tuhan jamin. Amin. Nah saudara, kenapa tadi Tuhan Yesus naik ke sorga? Nah kira-kira ini pertanyaan sederhana saja saudara. Kira-kira menurut saudara sorga itu di mana? Di mana? Ya di atas ya, ayo coba tunjuk saudara. Sorga di mana? Ya. Jadi saudara, sorga itu di atas, di langit ketiga. Langit keberapa? Langit ketiga. Jadi Alkitab mengajar, nanti saudara baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 2, saudara dikatakan ada sorga ketiga atau langit ketiga. Jadi ada langit pertama itu saudara, yaitu tempat atmosfer ini, ya burung-burung, ya makhluk-makhluk udara, itu langit pertama. Nah langit kedua itu saudara, ya angkasa, itu tempat matahari, bulan, bintang, itu langit kedua. Nah langit ketiga itu saudara Firdaus atau sorga, amin. Nah sorga itu di atas saudara ya, langit ketiga. Maka sorga itu saudara ada Firdaus, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruangan Maha Kudus. Saya berdoa saudara semua yang tekun perjamuan kudus minyak urapan,
saudara jemaat ruangan Maha Kudus. Amin. Dan kira-kira menurut saudara sorga itu apa? Ya, saya pelajari saudara, sorga itu yang pertama adalah tempat di mana Tuhan berada. Sama-sama bilang bersama, sorga adalah tempat di mana Tuhan berada. Amin. Jadi kalau saudara mau cari Tuhan, Tuhan ada di sorga. Amin. Nah, kita pun nanti akan diundang, kita akan sama-sama kumpul bersama Tuhan di sorga. Yang kedua, sorga adalah tempat yang kekal bagi kita warga sorga. Saudara sudah jadi warga sorga? Ya, yang belum dibaptis, nanti ada baptisan tanggal 29 Mei saudara baptis. Karena Alkitab berkata apa? Barang siapa percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Ia jadi warga sorga. Jadi saudara mari yang belum baptis, ini perintah Tuhan ya. Baptisan itu bukan hanya sekedar sakramen, tapi perintah agar kita jadi warga sorga. Yang ketiga, sorga adalah tempat tidak ada kesedihan dan duka cita. Ya, jadi kalau saudara punya keluarga, punya suami, punya istri, punya orang tua, punya teman sudah meninggal di dalam Tuhan, itu mereka sudah bahagia. Kadangkala kita sering datang ke rumah duka, lalu kita tanya meninggalnya gimana gitu saudara, ketawa atau nangis gitu saudara. Itu enggak penting, Alkitab bilang perhatikan bagaimana kamu hidup, bukan bagaimana kamu mati. Ya, dan kadangkala kita datang ke rumah duka lalu nanya meninggal umur berapa? Umur 17, masih muda gitu saudara. Lalu dia melihat dirinya yang udah 60, wah saya lebih beruntung. Saudara, kematian bukan soal umur, amin. Karena kematian itu Tuhan yang pegang kendali, katakan amin. Jadi saudara, orang yang udah meninggal itu justru lebih bahagia. Nanti saudara baca Pengkhotbah pasal 4 ayat 2, dikatakan apa? Mereka yang sudah meninggal lebih bahagia daripada yang masih hidup. Jadi jangan saudara berpikir orang yang meninggal itu ya orang yang gak beruntung, mereka udah bahagia. Jadi keluargamu yang sudah meninggal mereka udah tenang, udah bahagia. Nah kita nih yang masih hidup, masih bisa difitnah orang, masih bisa ditipu orang, masih bisa diomongin orang, masih bisa nangis, masih bisa sedih. Tapi mereka yang udah meninggal sudah bahagia, amin. Jadi sorga itu tempat di mana tidak ada kesedihan, tidak ada duka cita. Yang selanjutnya, sorga adalah tempat di mana tidak ada, yaitu darah dan daging tidak mendapat tempat. Jadi tubuh saudara ini yang fana ini itu nggak dapat tempat di sana. Ya, rambutmu yang indah, yang sanggulnya setinggi langit gitu saudara. Itu nggak dapat tempat di sana saudara. Maka saudara, ibu-ibu jangan hanya ya mendandani fisik saudara. Karena itu semua nanti kembali menjadi debu tanah. Saya nggak larang saudara dandan cantik-cantik. Tapi saudara juga harus dandani manusia rohani saudara, amin. Saudara harus banyak berdoa, kasih makan jiwa saudara, kasih makan rohani saudara. Dengan apa? Dengan firman, dengan kebenaran Tuhan, amin. Nah selanjutnya, sorga adalah tempat penuh dengan pujian dan penyembahan. Jadi di sorga itu nanti kita tempatnya memuji menyembah Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Jadi selama di bumi biasakan menyembah Tuhan, nyanyi sekuat tenaga, berseru. Karena di sorga nanti kerja kita itu aja saudara, amin. Itu sebabnya sorga Tuhan sudah jamin. Apalagi hidup di bumi juga Tuhan pasti jamin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka sedikit saya menambahkan yang kelima, yang terakhir. Mengapa Yesus naik ke sorga? Kita baca Matius 28 ayat 18. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan apa? Stop, sebagian atau segala? Kalau segala itu separuh atau semua? Semua ya. Berapa kuasa yang diberikan? Semua. Kuasa apa saja? Di sorga dan di bumi. Saudara, ayat ini ketika Yesus mau terangkat ke sorga, Yesus kasih pesan terakhir.
Salah satunya ayat ini, kepadaku sudah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Maka yang kelima, yang terakhir, kenapa Yesus naik ke sorga? Untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa di sorga, dia berkuasa di bumi. Jadi yang bisa menentukan orang masuk sorga atau tidak, siapa namanya? Iya. Nanti kita semua baris, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Nanti sangkakala bunyi, tan, tan. Kita semua akan terangkat. Lalu orang-orang yang mati dalam kubur akan bangkit. Kita semua akan diadili. Maju satu-satu, dipanggil, dibuka kitab kehidupan. Elfris Sirait, gitu saudara. Nah itu yang menentukan masuk atau tidak, siapa namanya? Yesus. Maka hari ini selama hidup, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kira-kira saudara mau gadaikan Yesus hanya demi jabatan? Kira-kira saudara mau nyangkal Yesus hanya karena proyek? Sekali Yesus, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi Yesus berkuasa di sorga, dia yang berhak menentukan siapa yang ke sorga, siapa yang tidak. Tapi selama hidup saudara ada Yesus, nanti Yesus akan mengakui saudara warga sorga. Amin. Bukan hanya berkuasa di sorga, dia juga berkuasa di bumi. Amin. Berkuasa atas apa? Yang pertama, Yesus berkuasa atas hidup dan mati kita. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus memiliki segala kuasa. Kuasa atas hidup dan mati. Saudara hidup itu karena kuasa Tuhan. Nanti pun mati dipanggil Tuhan itu karena Tuhan yang memegang kendali. Yang kedua, Tuhan Yesus memiliki segala kuasa. Kuasa atas alam semesta. Tuhan yang berkuasa untuk menentukan kapan gerhana, kapan matahari terbit, kapan matahari bersinar saudara. Tuhan Yesus berkuasa atas sakit penyakit, maka hari ini apapun sakit penyakitmu, percayalah oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kita menjadi sembuh. Amin. Yang keempat, Yesus berkuasa atas segala badai kehidupan. Apapun badai kehidupanmu, Tuhan yang memegang kendali. Tuhan yang berkuasa akan memberikan jalan keluar. Amin. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus memiliki segala kuasa menang atas iblis dan maut. Amin. Saya berdoa kita semua akan terbang ke sorga. Jumpa Tuhan, pesta di sorga. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami percaya Yesus sudah naik ke sorga dan sudah menyediakan tempat bagi kami di sorga. Dan kami percaya Tuhan bersyafaat bagi kami. Kami percaya Tuhan Yesus menjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatkan
dengan iman, katakan, kami tidak takut ya Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Makasih ya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, saudara. Bersama kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk karya kebesaran-Mu Tuhan Yesus yang kami boleh peringati, yaitu kenaikan Engkau ya Tuhan Yesus. Sediakan tempat bagi kami, bahwa kami mengucap syukur bahwa keselamatan menjadi jaminan bagi kami orang percaya. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami percaya ada firman-Mu ini Tuhan Yesus yang telah diberikan, yang telah ditabur di tempat ini Tuhan Yesus, akan mengubah setiap kehidupan kami. Semua kami percaya Tuhan, Kau hadir memberkati setiap kami, itu yang beribadah pada siang hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ucap berkat untuk itu Gembala Sidang Gereja Tiberias, itu Ibu Pendeta dan dari Pariaji. Tuhan terus boleh berkati, Tuhan pimpin dalam segala segi apapun yang dia boleh kerjakan Tuhan. Engkau yang memberkati sempurna. Ucap berkat juga untuk hamba-Mu yang juga telah melayani Bapak Pendeta Elvis Rait. Terus dalam penyertaan dengan ajaib sepanjang hari, boleh melayani Tuhan dengan kuat kuasa dari Engkau ya seorang Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami rindu beri persembahan kami yang terbaik. Tuhan tolong berkati siapapun kami akan memberikan persembahan. Biar Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan mereka. Apapun yang kami kerjakan, semuanya, apapun yang kami butuhkan, semuanya Tuhan yang mencukupkan. Kami belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Selamat berikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Kita akan satu pujian sampai kita beri persembahan yang terbaik. Thousand generations falling down to worship, to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and position, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Oh, your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always
memberkati setiap saudara sekalian. Sama-sama kita akan masuk di dalam sangka ucapan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh darah Kristus pada siang hari ini. Haleluya. Bersama-sama kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Kita boleh bangkit bersama-sama umat Tuhan. Kemudian terkasih berdoa sidang pendeta Darni Pariaji. Sedang kami dalam perjamuan kudus pada siang hari. Haleluya. Sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Di Matius 26 ayat 26 sampai 28 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, janji Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, saudara sekalian, maka segala sesuatu yang luar biasa, yang spektakuler, yang spiritual, mujizat besar bisa terjadi melalui diri kita, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan hidup kekal. Akan hidup oleh Yesus, kita hidup di bumi, seperti kata-kata Tuhan Yesus doa Bapa kami, kita hidup di bumi, seperti di sorga, dan kemudian juga kita kelak akan hidup bersama Tuhan Yesus di sorga, saudara sekalian. Dan juga di Wahyu 6 ayat 6, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari akan semakin mahal, semakin sulit, semakin sukar, semakin susah. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita anak-anak Tuhan Yesus yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup dalam kekudusannya, dan hidup menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian. Maka kita akan selalu berkemenangan dalam hidup ini, menang atas masalah, menang atas resesi, menang atas sakit penyakit, dan menang atas dosa, saudara sekalian. Kita tidak akan dirusakkan, saudara sekalian. Terlebih akhir-akhir zaman ini, akhir-akhir ini, saudara sekalian ya, kita lihat semua harga melambung ya, saudara sekalian. Nah, kalau kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi. Kita angkat roti, saudara sekalian, yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan.
Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak TBC. Oleh darah Yesus tekanan darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak demam berdarah. Aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak superflu, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak hantavirus, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, kebutuhan finansial, pekerjaan, dan rumah tangga, orang tua, suami, istri, anak, cucu, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan memuliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9.
Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Inilah minyak urapan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus, oleskan pada dahi dan kepada kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan untuk Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu, dan kami sudah memakai minyak urapan Tuhan Yesus. Kami menyatu dengan tubuh darah-Mu, kami tahu Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau akan menyertai kami selalu dan menuntun kami selalu, dan kami minta kepada Engkau, kami berdoa, berkenanlah selalu kiranya kepada kami semua ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, sayangi Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia kasih, kuasa dan mujizat-Mu. Wibawa ilahi ada selalu pada Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus kat rohani, mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan berkat jasmani selalu sehat sempurna. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia semua sehat sempurna, dan yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Gereja Tiberias Indonesia sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus berkat materi, apa yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan pekerjaan Tuhan Yesus kepada Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, dan juga proyek-proyek baru Tuhan Yesus kepada Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Berikan penghasilan lebih dari cukup kepada Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan hamba berdoa untuk rumah tangga di Gereja Tiberias Indonesia, penuh kasih mula-mula, cinta yang membara, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia, berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan berikan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan hamba berdoa untuk koordinator, usher, greeter, tim worship, tim media, pekerja, Tuhan Yesus, choir, Buar the Grace, dan kids, semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan berikan Tuhan Yesus semua program yang ada di Gereja Tiberias Indonesia berjalan dengan baik, dan berikanlah tuntunan kepada kami semua yang melayani Tuhan Yesus. Dan kami berdoa biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat-Mu selalu terjadi di dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh Jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Kau berkati Tuhan Yesus, dan pakai menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus Jemaat Gereja Tiberias Indonesia semua dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Dan Pak Anggoro diberkati bersama isi anak, Pak Akiat bersama Ibu Susan diberkati, Yeni Suryogo diberkati, Ibu Popi Pak David diberkati, Ibu Eli dan Pak Robi diberkati, Pak Dama diberkati, Ibu Marta, Pak Ganda Simatupang, dan Ibu Tani Liana, Pak Antoni diberkati, Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji atas pelayanan Ibu hari ini. Kami sungguh diberkati dan kami berdoa terus untuk Ibu Gembala. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, dan Tuhan terus pakai sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Tuhan terus memberkati Ibu bersama keluarga. Puji Tuhan, saudara, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami yakin, kami percaya
Tuhan sudah menyediakan rumah bagi kami di sorga. Kami yakin dan kami percaya Tuhan menjamin kami untuk akan pesta di kerajaan sorga. Itu sebabnya selama kami hidup di bumi, kami mau terus mengiring Tuhan. Kami mau setia mengikut Tuhan. Kami mau hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, agar kami siap menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua umat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, berkati tim worship, Buana Erges Worship Team diberkati, berkati saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati saudara founder bersama istri anak keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, berkati Daniel, berkati Gerald, berkati Jordan, juga James bersama keluarga diberkati. Anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru Beloved Kids, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, tambah-tambahkan hikmat, kuasa, wibawa dari sorga. Terus Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang tangguh sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, untuk terus mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Berkati hamba-Mu Pendeta Argo Pariaji, Pendeta Aristo Pariaji, Tuhan pakai luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Yesus